Fahubisu fi sujuni zulumat, maka dia dipenjara, ditahan di dalam penjara kegelapan. Kegelapan itu keburukan. Fama a'zamu azabuhum, alangkah agungnya siksa mereka. Orang kafir itu, maka kata wali begini, satu lagi nih. Kata para aulia, orang kafir itu nerakanya yang paling pedih di sini karena nggak dapat apa-apa. Kita masih dapat ngaji, masih dapat sholat meskipun jungkang jongkeng. Dia emang nggak dapat sama sekali. Nah makanya kata aulia, tetapi nanti di akhiratnya mereka abadi, tapi orang kafir nerakanya adem. Nanti abadi mereka di akhirat di nerakanya, tetapi nerakanya adem. Ya kalau memang enak masuk ke situ. Tetapi kita, ya nerakanya panas. Kenapa panas? Karena habis itu kita nanjak ke surga. Baru kerasa bener enaknya surga. Kalau nggak dibikin rasa nggak enak, surga jadi nggak enak. Nah, logika itu yang dipakai. Begini contohnya, bapak ini habis marah sama anak, marah besar sampai nampar, nendang apa, keluar udah marahnya habis. Habis itu ngelihat anak, sisanya tinggal apanya? Ya, cuman dua sifat yang menunjukkan sifat Allah itu, lutuf dan qahar. Ya. Mula-mula doang orang kafir itu di neraka bengis Allah menyiksanya. Ya, mula-mula doang. Ya, kalau kita ya sampai kelar nggak ada, semuanya nggak enak. Karena ujungnya adalah enak. Gitu. Nah maka begini cerita wali nih bicara tentang surga neraka. Ini di surga, yang ini di neraka. Ini udah abadan abidin nih. Ya, udah abadan abidin. Ya, udah selama-lamanya. Artinya pertanyaan, kapan mulainya abadan abidin? Apa abadan abidin itu? Abadi. Keabadian itu kapan dimulainya? Ketika orang-orang Islam udah nanjak dari neraka ke surga semua. Ya. Nah, ketika belum, itu neraka paling pedih kita. Karena tadi kita mau kulitin. Itu sebab para sahabat dulu kalau berdosa langsung ke Rasulullah tobat. Apa? Jangan sampai tersisa di akhirat. Ya. Orang berzina lari ke Rasulullah, ya Rasulullah sucikan saya. Minta dihukum. Ya. Padahal Rasulullah inginnya jangan ngomong, gaya tobat aja selesai. Tapi kalau sudah ketahuan kudu disiksa. Kudu dijalankan hukum agama itu. Orang cuma meluk perempuan aja lari ke Nabi minta caranya bagaimana menghapus. Karena dia tidak mau nyisa di akhirat. Karena pedihnya bukan main. Ya. Orang kafir ya, mula-mula pedih tapi akhirnya enggak. Enak neraka itu. Nah, ketika kita di neraka wal iyadzubillah, orang kafir di neraka itu sama-sama pedih. Begitu udah selesai, orang Islam semua udah nanjat ke surga, nanjat dah semua, udah nggak ada, satu juga udah nggak ada. Yang terakhir kan orang yang melawan orang tua kan, yang paling terakhir diangkat. Ya. Selesai semua, Allah mengunjungi ahli neraka dulu. Ya. Begitu Allah datang ke orang neraka, orang yang kafir ini, mereka ketakutan. Apa ketakutan? Wayan zawuna, katanya mereka lari ke pojok, semua pada numpuk. Ketakutan. Kemudian Allah dekati dan sejuk neraka itu. Itu adalah neraka abadi. Neraka abadi adalah sejuk. Udah nggak diangkat lagi, udah di situ aja. Tapi nggak ada rasanya katanya. Kenapa? Logikanya tadi,
kita habis marah sama anak habis-habisan. Udah selesai marahnya, yang ada tinggal ya bekas lukanya itu, kita bekas pukulan kita peluk anak kan, gitu. Udah sejuk. Nah sekarang di surga, dibiarkan oleh Allah di surga. Ya. Kemudian Allah memanggilnya untuk menemui ahli surga. Terakhir untuk melihat Allah. Begitu melihat Allah, surga juga rasanya nggak enak. Yang enak itu tadi habis disiksa langsung mau ke surga. Wow, sama juga panas ngaub. Minum es nyes aja, waduh, adem banget. Ya. Ditanya terus sama Allah tuh orang yang baru nanjat ke surga beberapa detik, ditanya, bagaimana lo Tong? Pernah rasanya apa gimana? Pernah nggak saya membuat kamu menderita? Nggak pernah. Di dunia dulu, nggak ada, semuanya indah. Kemarin di neraka orang enak semua. Coba lupa udah. Bukan kebayar, lebih bayarannya. Ya, lebih bayaran itu. Udah tuh di surga enak. Akhirnya Allah panggil untuk melihat Allah. Setelah melihat Allah, kita masuk ke surga. Surga rasanya anyep. Ya. Nikmatnya melihat Allah itu yang abadan abidin. Ya. Tetapi ada tetapinya. Yang melihat itu ternyata menurut para aulia, orang-orang sufi, yang di dunianya melihat Allah, yang kagak di surga aja udah. Nah bagaimana rasanya orang yang tidak melihat Allah itu? Surga enak selamanya, ya, enak selamanya, tetapi tidak mendapatkan peningkatan enak. Udah monoton, begitu monoton. Nah maka dikatakan waridwanullahi akbar. Apa ridho Allah? Ya, wa qila ru'yatuh. Nah oleh karena itu kita bukan hanya menjadi ahli surga, tetapi ahli ru'yah. Itu sebab dikatakan oleh Nabi, anta budallaha ka'annaka tarah. Ibadahlah engkau dengan seolah-olah melihat Allah. Ya, karena ibadah balasannya surga, dan ru'yatullah balasannya ru'yatullah. Ya.